Wirid itu tidak boleh lepas ya. Kita itu harus punya wirid. Ada mahasiswa harus start sekarang. Jangan setiap orang yang selalu mempertahankan wirid, mempertahankan zikir, insya Allah hidupnya akan berjalan terus. Tapi ketika dia terputus-putus, maka juga hidupnya akan begitu. Naik turun, naik turun. Itu juga kuncinya. Makanya selalu pertahankan diri, sesibuk apapun kita tetap jalankan wirid. Sekecil apapun. Makanya saya kasih satu wirid, ini langsung dari Syekh Al-Maliki, kemudian beberapa ulama tasawuf itu mengajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami ta'zimi seluruh sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama. Saya bersyukur malam hari ini kita semua karena semua bisa bersilaturahmi. Malam ini lengkap. Sekretaris datang dan juga Ketua LDNU, Ibu Ketua Muslimah, Kakak Ahmad Salim Halim, sahabat-sahabat dari NWC dan adik-adik dari TNI. Terima kasih Linda sudah menyempatkan waktu bersilaturahmi. Saya kira tidak banyak yang saya ingin sampaikan, tapi karena di sini lintas generasi, ada mahasiswa, ada beberapa sahabat-sahabat dai, dan ada juga senior-senior. Saya ingin sampaikan begini, bahwa setiap orang itu punya jatah kegagalan. Jadi kita semua itu punya jatah gagal. Maka habiskanlah jatah gagal itu di usia muda, supaya kelak di usia tua engkau mendapatkan keberhasilan. Itu kuncinya. Karena hidup ini harus selalu berproses. Tapi saya ingin sampaikan teman-teman yang sahabat-sahabatku dan termasuk diri saya pribadi, saya terus terang bahwa ada beberapa nasihat guru-guru mulia kita itu penting kita pegang. Salah satu ketika kita berdakwah, bahwa jangan pernah berharap ingin merubah seseorang. Jadi dakwah itu jangan pernah ingin menekan orang untuk berubah. Jangan juga menekan orang untuk mengikuti kita. Tidak. Karena kunci dakwah itu sebenarnya adalah suri teladan. Contoh. Contoh itu kan bukan kita yang ke sana, tapi orang ke kita. Itu kan kuncinya. Makanya kalau kita mencontoh itu menjiplak. Artinya kalau kita yang menekan orang untuk berubah, maka itu ada masanya. Pasti akan lama-kelamaan dia akan pergi. Tapi jadikanlah dirimu patut untuk dijadikan teladan. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya hidup itu begitu. Jadi jangan pernah kalau berdakwah itu mengatakan saya ingin menjadikan orang ini Pak Indah. Sama dengan guru. Jangan pernah mengajar untuk anak-anak kita dijadikan pintar. Cukup sampaikan saja ilmu yang kau ketahui, nanti Allah yang merubah dia menjadi baik. Karena kita kan hanya menyampaikan nur, dan itu hanya sebagai perantara. Makanya di guru-guru kita itu sebenarnya begini. Ilmu itu kan nur, cahaya. Al-ilmu nurun, as-salatu nurun, az-zikru nurun, al-Quran huwa nur, Allahu nurus samawati wal ardh, al-malaikatu nur, al-wudu'u nur. Itu semua cahaya. As-salatu nurun, as-sawmu nur. Itu semua cahaya. Jadi zikir juga adalah nur. Sebenarnya kuncinya kalau kita ingin mentransfer itu butuh nur. Makanya modal utama seorang dai itu sebenarnya adalah zikir. Itu saya ambil cover semua ceramah yang dari awal sebenarnya Guru tadi Ustaz Wahidin sudah menyampaikan. Sholawat itu penting, zikir itu penting, wirid itu penting. Karena itu sebenarnya untuk mentransfer energi ilmu. Kemudian yang kedua, kita harus butuh bendera. Bendera itu adalah wali. Ulama-ulama kita seperti Guru Kiai Jadul Rahman Ambodale, Guru Kiai Haji As'ad, Guru Kiai Jadul Malik Belawa, semua ke Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Khalil Bangkalan. Ulama-ulama kita itu sebenarnya sudah berada di puncak.
Dan dia punya bendera tersendiri. Makanya kalau mau tinggi benderanya, menempel saja ke situ. Jangan pernah mengatakan, menurut saya begini. Tidak. Sampaikanlah ilmu guru kita, supaya kita memiliki bendera yang melekat di sana. Itu kan kuncinya. Makanya adik-adikku yang dari PMI, salah satu jalan untuk kehidupan ini supaya kita mudah adalah ta'zim. Itu. Orang yang ta'zim kepada orang tuanya, ta'zim kepada guru-gurunya, insya Allah pasti hidupnya akan berkah. Dan kesuksesan orang itu sebenarnya tergantung pada siapa yang ada di sisinya. Saya selalu mengatakan, ini motivasi untuk sahabat-sahabat. Bahwa siapa yang paling tinggi kasih sayang dan cintanya kepada keluarga, baik itu istri maupun orang tua, maka insya Allah hidupnya pasti berkah. Itu aja kuncinya. Makanya ketika engkau membuat kesusahan di keluargamu, orang tuamu, sebenarnya kau meruntuhkan tembok kesuksesan yang ada pada dirimu. Itu kuncinya. Makanya hidup itu begitu. Karena pintu langit itu terbuka karena ibu. Semua langkah itu berkah itu karena istri. Karena begitu. Orang hebat, sehebat Soeharto itu bisa jatuh. Padahal dia punya tangan besi yang kuat. Dalam sistem kepemimpinan. Tapi kenapa dia jatuh? Karena istrinya telah wafat. Habibie orang hebat. Tapi ketika Ibu Ainun wafat, habis dia. Susilo Bambang Yudhoyono sampai hari ini masih hidup. Tapi ketika Ibu Ani wafat, kapan dia bisa bangkit? Itu pasti tidak bisa. Sehebat apapun orang, ketika yang ada di sisinya itu lepas, maka dia akan jatuh. Karena istri adalah sandaran untuk naik ke langit. Itu kuncinya. Makanya NU itu, ulama-ulama itu, kita di NU itu takut sama istri. Ya. Bukan takut bahwa takut sama istri, tidak. Tapi kita takut kepada murka Allah. Yang tidak ada istrinya ya mohon maaf. Iya, ini yang penting saya sampaikan. Yang tidak punya istri ya kepada ibunya. Kita punya satu kisah seorang wali yang ditulis namanya di dalam neraka. Itu hanya gara-gara dia mengelabui ibunya. Dia tertidur di atas sajadahnya sesudah sholat subuh, kemudian ibunya datang. Dia mendengarkan langkah ibunya itu menuju ke kamarnya. Dan dia yakin bahwa ibuku akan menyuruhku mengambil air. Tapi dia sengaja tidur bohong-bohongan. Nak jimetin. Kemudian ibunya melihat bahwa anakku kelelahan, dia tertidur. Sehingga dia tidak menyuruh mengambil air. Gara-gara itu Allah murka kepadanya. Ibunya tidak marah, tapi Allah murka karena dia mengelabui ibunya. Dan dia namanya tercatat di dalam neraka. Makanya adik-adikku yang dari PMI, silahkan menuntut ilmu. Tapi ilmu itu tidak ada nilainya ketika engkau tidak takzim kepada gurumu dan kedua orang tua. Itu kunci. Sebesar apapun ilmu kalau dia gelap, itu tidak bisa memberikan cahaya. Tapi sekecil apapun, kalau dia adalah cahaya, dia akan tetap bercahaya. Makanya jangan mengatakan ilmu yang banyak, kedudukan yang ini tidak. Tetaplah kita merendah, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Itu aja kuncinya. Jadi saya sebenarnya berat untuk menyampaikan beberapa nasihat, tapi karena ini diminta, insya Allah mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat. Jadi kita semua hadir, kita saling mendoakan. Karena doa-doa adik-adik, doakan kami di pengurus di NU ini, semoga diberikan kemudahan untuk mengurus umat. Iya. Karena NU sebenarnya itu bukan milik kita. Ada yang punya. NU itu milik Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Makanya kita dikatakan pengurus, bukan pimpinan. Beda dengan organisasi lain, pimpinan cabang. Kalau di NU itu pengurus cabang. Artinya Anda mengurus NU ini karena ada yang punya. Jadi itu aja kuncinya. Makanya saya itu sebenarnya takut nanti di hari kemudian ditanya sama Hadratus Syekh, apa yang kau lakukan untuk NU? Itu yang pokok. Jadi kalau kita di NU ya mudah-mudahan lah ada barokahnya insya Allah. Karena NU ini diurus oleh para wali.
Dan kita mengikut ke situ. Jadi adik-adikku paling harus bertawassul. Dan carilah guru-guru kita banyak. Di DDI jelas siapa sanad gurunya. Yang di Al-Urwa guru Kiai Jadul Muin Yusuf. Yang dari Asadiyah guru Tasa'ada. Itu semua sanad ilmunya tidak terputus. Cuma kadang orang membuat kita ini bimbang karena selalu disalah-salahkan. Saya sering ambil contoh, makada sitongan apa ada kong makada angka pak beluk manuk, nati manuk na lopasae, nang katau makutanay makada siagal linay tita. Makada tanya aja iti, ubaluk manuk nih, angka sitaw pole makada siagal linay tita. 5 mitau makada siagal linay tita, pasti makada beje iti to ngaje. Kan begitu. Karena dia sudah bingung, iti to nggak kapan, iya misalnya pak kita. Nanti akan berubah dengan sendirinya. Amalia-amalia yang telah ditanamkan oleh ulama kita di Kabupaten Sidrap. Itu mulai dari maulid, barasanji, kemudian baca doa, kemudian ini. Semua itu ditanamkan para ulama. Muncul aliran paham yang kemudian menyalahkan semua. Gantian datang menyalahkan. Sehingga banyak masyarakat kita bingung. Maka bejek salah tuh ngejek. Karena kita tidak menyampaikan sebenarnya yang telah disampaikan oleh para ulama. Makanya NU Sidrap ini mestinya menjadi generasi yang akan mengangkat kembali itu. Iya, jangan sampai masyarakat kita mengatakan bijak salah tahu ngijek, padahal itu semua ada dalil. Ini penting. Makanya ini menjaga tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, menjaga tradisi amalia-amalia ulama kita dari dulu. Saya selalu mengatakan, tidak usah jauh-jauh melihat. Semua ulama kita itu diangkat menjadi wali. Guru Kiai Muin itu kan wali Allah. Guru Kiai Jabdur Rahman Ambodale, siapa yang tidak mengakui beliau? Murid langsung Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Itu semua wali Allah. Dan apa yang mereka lakukan, itulah yang dilakukan masyarakat sekarang. Mak berasanji, mak baca doa, syukuran, apa itu tidak semua lakukan. Mereka menjadi wali. Seandainya sesuatu yang dikerjakan itu dilarang dan dibenci oleh Allah dan Rasulnya, tidak mungkin dia diangkat menjadi wali. Itu aja kuncinya. Jadi dia mungkin ngira jamaah salah. Ya Pak kini salah, dia mungkin menjadi wali. Ya kini barasanji, mauli salah, baca doang salah, masyarakat kubur salah, matalking salah, tahlilang salah. Pasti dia tidak mungkin jadi wali. Karena dia lakukan. Tapi coba lihat. Justru mereka diangkat karena itu. Karena mereka menumbuhkan kecintaan yang besar. Makanya ini yang saya wasiatkan. Kemudian yang terakhir, saya ingin sampaikan begini. Dalam hidup ini sebenarnya kita punya dua pilihan. Dalam hidup itu kita punya dua pilihan. Yang pertama, orang itu hidup, apakah dia mau melakukan kebaikan, atau apakah dia ingin memperbaiki dirinya. Itu ada dua. Kalau dia mau melakukan kebaikan, maka berilah manfaat kepada orang lain. Tapi kalau mau memperbaiki diri, maka sibukkan dirimu untuk melakukan ibadah. Jadi ada dua. Jika ingin melakukan kebaikan, maka berilah manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Yang kedua, kalau tidak bisa lakukan memberi manfaat karena tidak ada yang bisa kita berikan, tidak ada yang bisa kita inikan, maka dirimu kau sibukkan untuk memperbaiki dirimu supaya kau bisa menjadi mercusuar, supaya orang akan melihat ke situ. Tadi itu kuncinya. Hidup cuma begitu. Kalau sudah dipakai itu sudah full itu. Kalau bisa dua-duanya tapi berat. Tapi ulama kita melakukan begitu karena dakwah itu sebenarnya adalah sakatnya ilmu. Apa yang kita dakwahkan itu adalah sakat dari ilmu kita. Tapi itu kan berat. Makanya ada dua itu. Kalau lakukan perbaikan kepada orang lain, makanya kalau kau tidak bisa baik, tapi usahakanlah banyak manfaat ke orang lain. Makanya sibukkan dirimu melakukan kebaikan. Tapi kalau tidak bisa lakukan itu, sibukkan dirimu memperbaiki dirimu. Itu aja. Jadi kalau memperbaiki, istilahnya sibukkan dirimu memberi manfaat, supaya kau bisa diberikan keistimewaan di hadapan Allah karena kau bisa menjadi khairun nas. Tapi kalau tidak bisa, sibukkan dirimu untuk memperbaiki dirimu. Lari ke dalam, kemudian selalu membersihkan diri, insya Allah kau juga akan diangkat. Dengan dua jalan itu, hidupmu akan berkah. Itu aja kuncinya. Jadi, tapi wirid itu tidak boleh lepas ya.
Kita itu harus punya wirid. Ada mahasiswa harus start sekarang. Jangan setiap orang yang selalu mempertahankan wirid, mempertahankan zikir, insya Allah hidupnya akan berjalan terus. Tapi ketika dia terputus-putus, maka juga hidupnya akan begitu. Naik turun, naik turun. Itu juga kuncinya. Makanya selalu pertahankan diri, sesibuk apapun kita tetap jalankan wirid. Sekecil apapun. Makanya saya kasih satu wirid, ini langsung dari Syekh Al-Maliki, kemudian beberapa ulama tasawuf itu mengajarkan, sesudah salam dalam sholat fardu, letakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, perut sebelah kiri. Letakkan ibu jari di pas jantung itu, kemudian tekan sedikit, tarik nafas, kemudian tahan, baca Alam Nasr 3 kali. Kemudian baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu amalkan saja terus. Orang yang mengamalkan itu, semua kesusahan yang dia hadapi, bukan dia yang selesaikan. Allah akan menyuruh orang untuk menyelesaikan itu. Apapun. Dan alhamdulillah ada beberapa yang saya terbukti, Pak Bu. Istilahnya saya tidak mengatakan mungkin ada hal lain, tapi bisa terjadi. Artinya saya ingin sampaikan begini. Semua kesusahan itu akan diangkat. Dan bukan kita yang mengurus. Ada yang ngurus itu. Kemudian surah Al-Ikhlas, kenapa dibaca 3 kali? Supaya engkau bisa menghatamkan Al-Quran untuk dirimu. Kalaupun kau meninggal antara sholat, insya Allah kau sudah hatamkan Al-Quran. Itu doa paling pendek, tapi itu senjata yang paling bagus. Makanya adik-adik mahasiswa, amalkan saja itu. Setelah salam dalam sholat, sudah berdoa, letakkan tangan kita. Sebelum kita berdiri untuk sholat sunnah. Itu amalan yang sangat mudah kita lakukan. Dan orang yang selalu membaca surah Al-Insyirah, itu tidak akan pernah jatuh. Dia akan diangkat. Kenapa? Saya kasih tahu. Nah, Rasulullah, saya kemarin meneliti beberapa hadis Nabi tentang doa iftitah. Saya mengatakan begini. Kenapa doa iftitah itu banyak sekali? Ada 14. Ternyata doa iftitah itu dipasang pada sholat-sholat tertentu. Kenapa dipasang pada sholat tertentu? Karena ternyata doa iftitah itu sesuai dengan sholatnya. Jadi kalau sholat sunnah taubat, doa iftitahnya beda. Itu pakai Ismul Azam. Kalau Nabi sholat sunnah tahajud, itu doa iftitahnya beda. Kalau Nabi sholat sunnah duha, itu doa iftitahnya beda. Makanya ada 14. Kenapa? Karena doa iftitah itu mukaddimah. Makanya adik-adik sekalian, kalau sholat sunat, usahakan pakai ayat-ayat yang untuk mengangkat derajat. Sebenarnya memilih bacaan ayat itu dalam sholat, mestinya memilih itu bacaan apa yang kita baca. Jangan selalu baca tabat yada, nanti jadi celaka. Karena itu mempengaruhi. Iya. Jadi kalau mau derajatnya diangkat, bagi yang susah ekonominya, pakai ayat-ayat rezeki dalam sholat. Insya Allah itu akan diangkat. Karena ayat ini mempengaruhi kehidupan. Jadi makanya jangan sembarang mengambil, pakai watab batiada, pakai wailul, jangan. Pakai ayat-ayat yang untuk tujuan kita itu. Makanya kalau menuntut ilmu, pakai ini. Pakai surah ini. Itu kan begitu. Ini saya wasiatkan. Jadi saya kira ini yang penting saya wasiatkan untuk sahabat-sahabat. Ada hal yang banyak ilmu yang ada di sahabat-sahabat di NU. Kenapa sebenarnya Besti Nugas ini jalan seperti ini? Karena saya ingin ada silaturahmi kita di tempat-tempat santai seperti ini. Karena jangan selalu penat. Istilahnya rapat ini, aktivitas ini, ngumpul begini gampang. Istilahnya mudah. Dan ini silaturahmi terbaik untuk kita. Dan insya Allah ini adalah menjadi saksi untuk kita semua. Saya tidak ada istilahnya pikiran lain, hanya sekali ingin bagaimana NU Sidrap ini kita bisa tetap melakukan kebaikan, tetap bersilaturahmi. Kalaupun tidak bisa memberikan nasihat, paling tidak kita sudah bersilaturahmi. Itu kuncinya. Makanya di sini bersyukur, sesibuk-sibuknya dai, sesibuk-sibuknya Kak Ahmad Salihin selaku anggota DPRD, kemudian ada caleg, sesibuk-sibuknya ketua Bawaslu ada dari komisioner, sesibuk-sibuknya itu tetap ada waktu untuk kita bersilaturahmi. Makanya alhamdulillah, saya mohon dan semua kita saling mendoakan. Untuk adik-adik dari PMI kami doakan di sujud-sujud terakhir kalian masukkanlah nama NU, pengurus NU, doakan kami semoga tetap bisa melakukan kebaikan dan memberikan yang terbaik untuk umat kita. Itu kuncinya. Utamanya kesehatan. Saya juga
minta doa supaya diberikan kesehatan, diberikan nikmat istiqomah sehingga bisa bersilaturahmi seperti ini. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua, terkhusus Sohibul Bait yang Warkop Hadidah. Terima kasih sudah memberi kesempatan kami untuk bersilaturahmi, duduk bersama, kemudian bersantai. Mohon maaf ketika sahabat-sahabat agak amburadul cara duduknya. Kami mohon maaf. Inilah NU bersilaturahmi bersama dan tidaklah tujuan kami kecuali adalah untuk membangun kebersamaan. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.